Kita semua adalah bagian dari Sritex. Pesangon dan THR sampai sekarang kan belum dikasihkan. Yang namanya Sritex ini punya perusahaan lebih dari 10. Kalau 3 yang dipilot, seharusnya mereka masih bisa loh bayar THR, karena harus bisa subsidi silang. Sritex ini dalam gali lubang tutup lubangnya itu selalu mendapatkan keistimewaan. Baru saja didera masalah pilot yang berujung penghentian operasi alias tutup buku, kini PT Sritex kembali didera gonjang-ganjing. Nampaknya perpisahan yang digelar manajemen Sritex pada 1 Maret lalu adalah pertanda telah berakhirnya masa kejayaan raksasa tekstil dari Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Diam-diam Kejaksaan Agung telah mengintip dugaan korupsi yang dilakukan oleh petinggi sekaligus pemilik PT Sri Rejeki Isman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sritex. Penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung menengarai ada kong kali kong di balik pencairan kredit jumbo PT Sritex tahun 2020 lalu. Buntutnya, 20 Mei lalu, bos PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto digelandang ke Jakarta untuk dimintai keterangan. Esok harinya, Iwan Setiawan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Bersama-sama dengan Iwan Setiawan, Kejaksaan Agung juga menetapkan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank Jabar, Diki Syahbandinata, dan Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa sebagai tersangka. Ketiga tersangka diduga telah merugikan negara sebesar 692,9 miliar rupiah. Kerugian negara muncul akibat pemberian fasilitas kredit dari 2 bank milik pemerintah tanpa melalui analisa risiko dan melanggar prosedur serta persyaratan. Baik Bank Jabar maupun Bank DKI dinilai nekat memberikan pinjaman kredit meskipun saat itu kondisi keuangan Sritex sudah babak belur. Tahun 2020 silam, Sritex telah merilis surat utang atau obligasi sebesar 325 juta dolar Amerika atau sebesar 5,28 triliun rupiah bila dikonversi nilai mata uang saat ini. Obligasi diterbitkan demi menutup pembiayaan bisnis dan utang jangka pendek PT Sritex. Celakanya, fakta tersebut diabaikan oleh Bank Jabar dan Bank DKI. Yaitu salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga pemeringkat Fit and Modis disampaikan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 692 miliar 980 juta 592.188 rupiah. Kejaksaan Agung sebenarnya sudah melakukan penyelidikan dugaan korupsi kasus ini sejak Oktober 2024 lalu. Sritex ternyata memiliki tanggungan utang atau outstanding sebesar 3,58 triliun rupiah kepada Bank Nasional. Utang yang terbesar adalah kepada Sindikasi Bank Negara Indonesia atau BNI 46 sebesar 2,5 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mencurigai PT Sritex telah menyajikan laporan keuangan palsu. Kuasa hukum BNI, Yudi Wibisana menjelaskan,
piutang BNI bukanlah kepada PT Sritex langsung, melainkan melalui salah satu anak usahanya. Nah, terkait tadi kreditnya seperti apa, bagaimana, honestly sebagai saya mewakili BNI, kita tidak pernah mengetahui bagaimana fasilitas bank kepada Sritex-nya. Hanya terhadap sister company yang lain yang dijamin oleh oleh Sritex. Yang sampai saat ini sih nggak ada masalah. Kalau rilisnya Kejaksaan Agung kemarin, setahu saya ya, tolong koreksi kalau misalnya memang saya salah. Setahu saya itu adalah bank daerah yang di luar Bank BNI, BRI dan si LPI. Saya nggak tahu yang ketiganya itu tidak pernah disebutkan sama sekali karena memang tidak ada fasilitas langsung kepada Sritex. Kalau kemudian ternyata Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ada penyalahgunaan kredit atau side streaming istilahnya dari fasilitas kreditnya, di BNI sama sekali tidak menemukan itu karena tidak ada fasilitas kepada Sritex. Realitas juga meminta konfirmasi kepada Bank DKI, namun hingga kini belum memberikan pernyataan. Selama puluhan tahun kami telah menghadapi berbagai hal perubahan dan beradaptasi. Sritex akan terus mengedepankan integritas, profesionalisme, beretika, serta meneruskan ajaran dari pendiri kami yaitu manajemen Cheng Li. Di tengah badai naiklah sampan, terus mengayuh melihat ke depan. Selamat ulang tahun Sritex yang ke-58. Kita bersatu, Sritex pasti mapan. Gemerlap dan sukacita menggema di perayaan ulang tahun ke-58 PT Sritex pada 16 Agustus 2024 lalu. Namun rupanya slogan Sritex pasti mapan yang diusung oleh manajemen perusahaan harus menghadapi kenyataan pahit. Kapal Sritex yang semestinya akan genap berlayar 59 tahun pada 22 Mei pekan lalu ternyata karam di awal Maret. Namun yang lebih ngenes lagi, sehari sebelum tanggal ulang tahun Sritex ke-59, nahkodanya justru diciduk oleh penyidik dan dijebloskan ke balik jeruji besi. Dan hingga kini, belum ada satupun perwakilan dari petinggi Sritex buka suara. Setelah mendengar kabar kemarin, saya sempat kaget juga ya waktu berita penangkapan yang kemarin itu, saya juga sempat kaget. Lebih kaget lagi malamnya, ikutin berita kok langsung ditetapkan sebagai tersangka. Otomatis saya pribadi merasa kaget juga. Termasuk mungkin teman-teman mantan karyawan juga banyak yang kaget juga mendengar berita tersebut. Iwan Setiawan ditangkap pada Selasa malam 20 Mei saat berada di rumahnya di kawasan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Iwan Setiawan menjabat sebagai Direktur Utama PT Sritex Tbk sejak tahun 2014 hingga 2023. Benarkah raksasa tekstil Sritex telah merekayasa laporan keuangan dan menyelewengkan fasilitas kredit? Yang namanya Sritex ini punya perusahaan lebih dari 10. Kalau 3 yang dipilot, seharusnya mereka masih bisa loh bayar THR, karena harus bisa subsidi silang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.